Selamat datang di Bapil Bahas Film bersama dia Sasha dan dia Bagas. Nah lagi-lagi nih Bagas kan nggak tahu apa yang Sasha mau bahas di Bapil kali ini. Kita temanya agak cerah gini nih, menyambut apa sih guys? Kalau mau tahu? Selamat menunaikan ibadah Romo. Ini bertepatan, ini filmnya nih bertepatan sama Valentine kemarin kebetulan. Nggak tahu gue. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Emang Ramadan nggak boleh cerah? Iya boleh. Oh berarti ini berhubungan sama Valentine kemarin, berarti udah bulan lalu nih. Bulan lalu. 14 Februari. Lagi masa-masa kritis ya, oke. Ya, jadi gimana? Filmnya adalah The Most Beautiful Girl in the World. The Most Beautiful Girl in the World. Gak ada namanya ya? Kalau versi gue, The Most Beautiful Girl in the World adalah Sasha. Ya itu dia sendiri yang ngomongnya. Kalau saya belum nyebut nama barusan, karena bahaya kalau saya sebut. Oke. Ini film Netflix. Film Netflix. Oke. Dia tayang di Netflix, nggak tayang di bioskop, dia tayang di Netflix. Tapi sangat bertabur bintang. Bertabur bintang. Iya, ada Reza Rahadian, Sheila Dara, Kevin Julio. Kita sinopsis dulu nggak? Yang trailernya juga seperti apa, kalau gitu kita Bapil bersama, bahas film sama-sama. Sebagai calon owner, apapun itu. Nggak apapun itu, owner. Sang Pangeran Win TV, Ruben Wiraatmaja. Kiara, ya namanya juga asisten produser, udah biarin aja lah, obsesi jadi produser. Ben, ayahmu udah nggak ada. Jika Ruben menikah dalam waktu 6 bulan dengan wanita tercantik di dunia. Selamat datang dan selamat malam di malam final wanita tercantik di dunia. Gue jadi lajang bintangnya. Hah? Ini berarti kita butuh produser ya? Acara itu sangat misoginistik. Ya itu jadi tugas kamu lah untuk bikin acara ini gak norak dan gak misoginistik. Lo tau gak dia tadi ngapain? Dia nunjukin kalau dia gak suka sama gue. Matanya udah gini. Ya udah pengen sekali-sekali kenapa sih? Ada cewek yang gak suka sama lo? Kita harus menciptakan persepsi baru tentang Ruben Wiraatmaja. Emangnya persepsi lama tentang Ruben Wiraatmaja apa? Siapa yang nggak mau coba sama Ruben Wiraatmaja? Gue. Kita harus tunjukkan kalau season ini juga beda. Dan saya tahu bahwa saya gak salah pilih produser. Jalan. Gue tadi udah hampir nyerah sih, Ben. Tapi lo gak nyerah sama gue kan? Dan mungkin sekarang waktunya yang tepat untuk saya mewujudkan mimpi saya. Apa artinya? Itu Indonesia dan calon istri Bapak udah nunggu. Seorang pria karismatik bernama Ruben Wiraatmaja yang diperankan oleh Reza Rahadian dikenal sebagai sosok yang gemar bergonta-ganti pasangan. Sebagai pewaris tunggal sebuah kerajaan bisnis media, hidupnya dipenuhi dengan kemewahan dan kebebasan tanpa pernah benar-benar terikat dalam hubungan yang serius. Baginya, cinta hanyalah permainan dan ia tidak pernah berpikir untuk menetap dengan satu wanita saja. Namun kehidupannya berubah drastis ketika sang ayah meninggalkan sebuah wasiat sebelum meninggal dunia. Jika Ruben ingin mendapatkan seluruh warisan keluarga, ia harus memenuhi satu syarat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, yaitu menikahi wanita yang dianggap sebagai perempuan yang paling cantik di dunia. Untuk memenuhi syarat tersebut, timnya mengadakan sebuah acara kencan yang disiarkan secara luas dengan harapan menemukan sosok perempuan yang memenuhi kriteria tersebut. Sayangnya, sebelum sempat menemukan calon istrinya, Ruben mengalami kecelakaan tak terduga. Insiden itu membuatnya terdampar di sebuah pulau terpencil tanpa akses komunikasi atau bantuan. Di tempat asing itu, ia tidak sendirian. Ada Kiara Clarissa yang diperankan oleh Sheila Dara,
seorang produser televisi yang dikenal cerdas dan tegas. Terjebak di pulau tanpa kepastian kapan akan diselamatkan, Ruben dan Kiara harus bekerja sama untuk bertahan hidup. Dalam perjalanan mereka menghadapi berbagai tantangan alam, Ruben mulai melihat kehidupan dari perspektif yang berbeda. Ia dipaksa untuk keluar dari zona nyamannya, belajar bertahan tanpa segala kemewahan yang biasa ia miliki, dan mulai memahami bahwa keindahan sejati tidak hanya terletak pada penampilan fisik. Perjalanan ini tidak hanya mengubah cara pandang Ruben terhadap kehidupan dan cinta, tetapi juga membawanya pada jawaban yang selama ini ia tidak pernah sadari. Jadi tadi merupakan sinopsis juga trailer yang panjang banget dari The Most Beautiful Girl in the World. Yes. Ntar dulu, kalau gue lihat dari sinopsisnya ini malah jadi kayak castaway-nya Tom Hanks, atau enggak, maksudnya ini emang dia ini di pulau terpencil apa gimana sih? Iya. Titik balik dari film itu adalah itu sebenarnya. Tapi adegan di pulau banyak berarti? Banyak banget. Wow. Kayak mereka tuh terdampar di pulau itu ada berminggu-minggu gitu kayaknya. 5 minggu apa berapa minggu gitu, gue lupa deh. Terus mereka survive di situ? Survive di situ. Dari namanya orang kaya kan nggak mau minum air yang sembarangan, nggak steril kayak gitu-gitu. Kayak nyari mata air, terus menangkap ikan, membuat gubuk, kayak gitu-gitu ada adegan itu, swear. Oke. Sekarang gue pengen nanya karena ini Reza Rahadian. Iya. Maksud gue, apakah lagi-lagi Reza Rahadian di sini karakternya tebel? Maksudnya dia juga melakukannya dengan baik? Yes. Kalau dibilang itu kayaknya nggak perlu diragukan ya. Reza Rahadian kayak bisa menjadi siapapun di dunia ini deh gue. Dia jadi apa di sini? Jadi Ruben, seorang anak pemilik dari sebuah televisi. Ruben Wiraatmadja. Oke. Dia berarti cuma anak aja. Anak Maksudnya aja. belum ada jabatan apa gitu? Ya, nah dia di sini tuh struggle-nya adalah untuk mewarisi si WeTV apa? WeTV. Bukan WeTV, gue lupa TV. Nama TV-nya lah. Iya, ada nama TV-nya. Oke. Di situ. Oke, berarti dia ketemu secara nggak sengaja juga sama si produser televisi ini. Iya, si Ladara. Jadi di awal film ini adalah si Ruben terus sama bapaknya ini punya reality show gitu, The Most Beautiful Girl in the World itu. Jadi mencari wanita. Jadi kayak Take Me Out. Oke. Nah, kayak gitu acaranya. Jadi kayak seorang pria mencari seorang wanita untuk dijadikan istri. Cuman di sini tuh diceritakan ini cuma settingan. Jadi settingannya maksudnya gimana? Ya udah memang di casting semua. Oh, gitu. oke. Semuanya di casting. Semuanya di casting. Jadi bapaknya tuh hanya mengutamakan rating. Oke. Nah, si Ruben tuh nggak mau kayak gitu. Dia nggak mau punya acara yang cuman ngutamain rating tanpa tanpa ada bobot di dalamnya. Oh gitu justru. Terus di sini tuh di awal film tuh udah mulai ada konflik. Si Reza Rahadian ini pacaran sama salah satu finalisnya yang main di Racun Sangga, BTW. Oh. Federica Cool. Iya, Federica Cool. Nah, Oke, sebelum lu lanjut, yes. karena masih banyak yang kita bahas juga. Betul. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Kembali lagi di Bapil Bahas Film. Tadi apa ya? Terakhir, Most Beautiful in the World. The Most Beautiful. Nah, gue pengen nanya sih sebenarnya, karena setelah gue lihat salah satu, gue nggak tahu ya antara scriptwriter atau emang story development, itu salah satunya temen kuliah gue juga gitu. Nah, menurut lu gimana tentang ceritanya? Sebenarnya ya inti ceritanya ini sangat-sangat inilah fresh gitu. Nggak ada yang pernah mengambil tema ini kayak gitu, bikin seorang anak pengusaha TV mencari seorang istri gitu kan, nggak ada gitu sekarang tuh, kayak jarang banget. Setnya juga bagus sih guys, gue akuin setnya bagus, bener-bener kayak niat bener-bener kayak di kantor. Betul pulau. Kan setnya ada di kantor TV juga. Kantor TV. Berarti yang lo bilang bagus nih kantor TV. Kantor TV, iya pulaunya juga bagus. Dia kayak nyari satu pulau di Kepulauan Seribu yang nggak ada orang sama sekali. Iya, itu gue penasaran sama gue kalau syuting di pulau tuh. Itu benar-benar nggak ada manusia sama sekali, benar-benar nggak ada rumah, nggak ada apapun di situ. Benar-benar pulau.
Karena sempat ada drone-nya guys, kayak drone yang Drone view. view itu pulau gitu, kayak bener-bener cuman Beneran pulau. iya ya. bener-bener cuman kayak pohon, nggak ada apapun di situ. Dan pinggir pantai pasir gitu. Iya benar. Oke. Gue pengen tahu dulu dong sebelumnya, maksud gue sebelum kita deep ke lore dan juga ceritanya, gue pengen tahu bagaimana cara dia kembali dari pulau itu. Kan terdampar ya? Dampar ya kan, langsung kayak dia kan ceritanya itu lagi bikin acara party gitu guys. Oke. Karena si Ruben ini akhirnya menemukan seorang wanita gitu dari acara reality show-nya itu. Jadi nyewa kayak macem kapal gitulah, kapal kayak The Sims. kapal Ada kecil, The Sims Cast. Oke. iya kapal kecil gitu. Iya, gue Apa sih paham, gue paham. namanya apa sih kalau kapal kecil itu? Boat, Bukan boat, bukan ferry, bukan ya? ferry, apa ya? Speed, Oke, bukan bukan speedboat lah, sih. itulah pokoknya. Iya, Nanti oke. gue cari ya namanya. Iya, siap. Nah terus dia kayak lagi ngeliat handphone gitu kan, karena dia punya hubungan yang buruk antara dia dan ibunya si Ruben ini. Oke. Ibunya ini apa kayak kabur dari rumah gitu loh. Berarti dia cuma sama bapaknya ya? Dia cuma sama bapaknya. Jadi dia pas menerima SMS dari ibunya tuh kayak kaget gitu. Terus dia ketemu sama si Kiara ceritanya tuh lagi di bawah kayak lagi mabuk laut gitu loh. Terus nyamperin Kiara. Jadi di adegan itu si Ruben tuh udah punya perasaan gitu sama Kiara. Kira Sheila Dara kan? Ya, Oke. Bentar, maksudnya, berarti mereka satu kapal? satu kapal. Oh. Jadi kayak party inian lah, acaranya sukses. Iya. Acara The Most Beautiful Girl-nya itu. After party. Nice. Itu. Iya. Itu gue sampai nyari party apa? Farewell kayak Bukan farewell party dong? iya, farewell kayak abis yang resign kelar loh. nih, iya. Nah, itu. Ya, after party. Oke. Nah, iya, jadi ya udah abis itu jatuh deh mereka, kayak ada ombak gitu, mereka jatuh berdua. Nah, Oke. terdamparlah mereka di sebuah pulau. Oke. Gitu. Memang tiba-tiba ada ombak dan storm itu bahasa Indonesia apa, badai? Badai. Enggak sih, sebenarnya udah ada kayak udah gung gitu. Nah, makanya itu Sheila Dara mabuk laut, turun. Ya udah akhirnya jatuh lah mereka berdua tuh. Mereka berdua doang yang jatuh. Iya, mereka berdua doang yang jatuh dari kapal. Nah, kenapa bisa diselamatkan? Karena ada tim SAR. Oke. Jadi kantor itu kayak ngubungin tim SAR, terus tim SAR melakukan pencarian ke semua pulau yang ada di Kepulauan Seribu gitu loh. Berarti memang setnya dikasih tahu di Kepulauan Seribu. Iya, betul. Oke. Salah satu pulau di Kepulauan Seribu. Oke. Tuh. Soalnya dia ada ngomong gini, di sini tuh ada 1000 pulau gitu. Padahal nggak ada 1000 pulau Nggak kan? 1000 juga Iya sih. kan? Ya, itu lebay nggak sih? Iya. Oke. Nggak, tadi gue pengen nanya tentang penulisan sekalian, karena maksud gue Reza Radian kan senior ya. Apakah penulisannya yang film-film gimana ngomongnya? Film-film pada umumnya, atau kan kalau sekarang tuh film-film yang ini Gen Z ya kan, penulisannya Gen Z, apa kayak seperti itu ya? Iya, Atau iya. yang film-film umumnya aja? Ternyata saat Gen Z sih. Gen Z ya? Iya, Gen Z abis sih. Tapi Ya, karena kan yang gue lihat aktornya senior nih. iya. Nah gimana? Lu Tapi nontonnya kayak- gimana? Kayak terlalu tua aja sih kenapa Reza Rahadian yang diperankan di sini. Dia berperan sebagai orang berapa tahun nggak? Maksudnya kira-kira berapa? Ya gitu? 30 sih, tapi kayak Oke. sama Sheila Dara gitu jomplang aja gitu, kayak kelihatan tua banget Reza Rahadiannya jadinya. Kalau sama Sheila Dara, ya nggak sih? Menurut gua. Iya. Menurut oke. gua sih gitu sih. Tapi ya masih bisa dimaklumi lah. Iya kan ada Radian jago acting juga. Iya betul. Mungkin gitu kali ya, maksud Mungkin juga karena aktornya si Ruben ini pengkarakteran si Ruben ini adalah seorang laki-laki yang nggak mau menikah, udah nyari pasangan sana sini gitu loh. Oh. Kayak playboy. Nah, Playboy. Ruben itu bahasanya. playboy. Nah tadi balik ke yang itu tuh, dia pas dia itu pacaran sama salah satu finalis di situ. Oke, ya. Si Ruben pacaran, ketahuan terus ditampar saat acara live Tampar sama pesertanya tuh yang pacaran si Ruben gitu. Oke. Jadi Ruben ya. macarin finalis di situ supaya jadi juara gitu, dia dijanjiin supaya jadi juara gitu. Sedangkan si Sheila Dara ini tidak ada hubungannya sama si game show itu, apa ya? Sebelumnya belum ada. Jadi Asprot dulunya. Tadinya Oke. Asprotnya si Kevin Julio itu dia tadinya. Kevin Julio. Ya, Kevin Julio menjadi produser di TV gitu. Oke. Gitu. Karakter Sheila Dara sendiri di sini digambarkan tuh seorang Asprot yang pengen jadi produser supaya dia punya apartemen. Oh, oke. Digambarnya seperti itu. Iya. Berarti dia ambis dong. Ambis banget dan perfeksionis gitulah. Nah, sampai akhirnya
bapaknya si Ruben itu tadi yang kayak di sinopsis meninggal. Wasiatnya kalau lu mau punya nih TV, lu harus punya istri gitu. Oh gitu. Iya, karena si Ruben ini playboy abis. Oke. Nah makanya dibuatlah program, tapi yang- dia tidak mau yang settingan. Oh dia nggak mau yang settingan justru? Iya, jadi di situ makanya inilah si Sheila Dara untuk jadi produsernya. Dan akhirnya kejadian tuh The Most Beautiful Girl in the World tanpa settingan. Iya benar, jadi kayak mereka kayak nyebar undangan terus seleksi satu persatu dari karakter, dari status sosial kayak gitu-gitu, karena yang mau dipacarin sama si Ruben gitu loh. Oke, nggak, gue penasaran sama teknisnya sih The Most Beautiful in the World nih kayak mana teknisnya. Tapi sorry banget ya guys, di sini menurut gue awal film tuh kayak boring gitu loh. Oh dimulai dengan slow pace kali. Iya. Walaupun kata lo langsung mulai masalah. Iya, tapi tetap kayak apaan sih nih gitu. Iya, gua paham. Ketika lu nonton kayak apaan sih nih gitu. Oke. Itu kayak udah bisa ke kekurangan dari film ini Yes. kali ya. Walaupun gue masih penasaran juga sih teknisnya seperti apa maksudnya. Ya, tapi yaudah kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Balik lagi di Bapil Bahas Film. Masih di apa tadi? The Most The Beautiful, Most Beautiful Girl Girl in the World. Nah, tadi gue pengen nanya singkat dong. Ya. Teknisnya seperti apa sih bos Most Beautiful Girl in the World tuh? Kayaknya nggak ada sesuatu yang istimewa sih dari pengambilan gambar, kayak ya udah standar gitu aja gitu. Bukan, sebenarnya gue pengen lebih ke bukan. Tadi kan lo ngomong itu semacam reality show. Iya. Itunya maksud gue. Dia Kalau kayak dari gimana? ya kalau dari set segala macam itu niat sih, kayak pencarian Putri Indonesia, tahu gak sih lu? Oke. Jadi pas grand final itu semua berjejer 5 wanita tuh kayak pakai dress, kayak Terus dipilih gitu sama si dipilih sama Ruben. Ada hostnya sendiri. ada hostnya sendiri. Hostnya siapa tau nggak? Aduh enggak lagi, kayaknya nggak tahu deh, nggak terkenal. Oh, oke. Nggak kali aja siapa gitu kan? Ya nggak ada, kayak nggak biasa aja. Oke. Nah Oke. tapi di sini tuh janggal menurut gua guys. Sheila Dara nih awalnya dibentuk nggak dandan, nggak apa, bener-bener polosan yang kayak Ya kan di pulau ya. ini belum di pulau, masih di TV. Oh, masih di TV. Masih di TV, dia kayak nggak pernah dandan, tomboy segala macem gitu. Tiba-tiba dia dandan, tiba-tiba Ruben suka. Nah, nggak ada pembangunan karakter antara kenapa nih Ruben akhirnya bisa suka sama si Masa gara-gara Kiara. dandan doang? Iya, nggak mungkin kan? Dan nggak, maksud gue mungkin karena lu bingung juga kenapa dandan tiba-tiba ya kan? Iya. Maksudnya nggak ada tiba-tiba, nggak ada build up-nya. Iya, gitu. betul. Tapi berarti ada adegan dia dandan nggak? Mungkin Nggak kayak ada. pakai blush on atau pakai Nggak ada. apapun Tiba-tiba itu. rambutnya digerai aja. Lu kalau ngeliat posternya tadi kan dikuncir gitu kan? Kalau lihat posternya. Iya. The Most Beautiful. Oh ya, yang ini sih. Nah ini udah pas udah cakep deh, nggak deh? Oh ini pas udah cakep. Nah udah pas udah cakep. Nah pas itu tuh masih kayak cuma dikuncir. Oh ini nih dikuncir nih. Itu pas sudah lewat, udah udah dampar di lewat. pulau. Oke. Itu bener-bener acak-acakan lah, maksudnya Oke. nggak dandan nggak apa. Urus, nggak keurus. asprot yang nggak tidur lah. Iya betul. Untuk Iya. membangun itu kali ya. Mungkin, tapi maksud gue, lu bilang pas udah dandannya itu dia udah menuju akhir berarti? Belum, masih pertengahan film. Masih potongan film? Masih pertengahan film. Menuju akhir tuh kayak mereka udah yang terdampar di pulau gitu. Masih banyak sini guys. Itu tuh sejam lebih tahu, hampir mau 2 jam. Oke. Kayaknya gue rasa karena durasi terlalu panjang deh. Jadi banyak part-part yang dibuang yang ini aman nih kalau begini, nih aman nih kalau begini gitu. Tapi kasar menurut gue jadinya. Iya jadinya terlalu kayak ini gara-gara apa nih? Iya. Ceritanya tuh nggak lengkap. Iya. Terlalu banyak yang dibuang. Sama Kevin Julio sama si Ruben itu temenan. Tapi nggak diceritain mereka temenan dari mana. Bentar, iya gue juga kaget sih, maksudnya apa adegan yang bikin mereka temenan? Si Jimmy ngajakin makan si Jimmy Ruben. siapa? Jimmy itu si itu Kevin Julio, Julio. oke. Ngajakin makan. Ruben katanya mau makan di luar. Ayo gitu. Nah kalau lu sama bos kita emang lu pernah ngomong nama iya, gitu. iya. Kita kesini yuk gitu. Kan nggak mungkin kan? Jadi itu plot hole Iya, di situ. kenapa gitu tiba-tiba kayak mereka temenan. temenan tanpa ada adegan apa misalnya. Iya gitu, betul. Nah suka ke ruangannya si Ruben juga, si Kevin Julio ini, kayak untuk diskusi segala macam. Terus duduknya yang kayak nyantai gitu, kayak mereka temenan dari kapan gitu, Oke. gitu. Oke.
Selain itu mungkin yang menurut lo kayak kurang gitu? Menurut lo ini nggak penempatan karakternya terlalu apa sebutannya? Karena mungkin ini PR selalu film yang terlalu banyak karakter sih, Iya, kayak itu. gini sih jadinya. Jadi sebenarnya hubungan antara si siapa Ruben dengan ibunya ini kurang Terhighlight. terhighlight. Padahal di akhir-akhir tuh ibunya udah mulai menghampiri si Ruben gitu lah untuk memperbaiki hubungan mereka gitu. Oke. Tapi ujung-ujungnya? nggak Akhirnya ada. baik sih. Oh akhirnya baik kan. Akhirnya baikan. Tapi ya itu lagi-lagi kurang dalam penulisannya Kurang di ibu. hubungan ibu sama si Ruben. Kayak tiba-tiba ibunya ngabarin lagi, ngubungin lagi setelah sekian tahun ngomongin gitu. Oke. Padahal dia tapi ada ngomong, ibu tuh mama, aku lupa manggil siapa. Gak datang ke pemakaman papa gitu-gitu. Kayak dia mulai membenci si ibunya gitu, benar-benar membenci. Oke. Gitu. Oke. Yang gue pengen tanya juga selain itu gimana gue masih penasaran sama si Reza Radian di sini sih. Maksud gue secara actingnya dia tuh kayak apa? Kalau acting sebenarnya bagus ya. Apa twist antara dia jadi playboy terus mulai menjadi soft boy itu. Oh gitu. Iya. Karakter arke seperti itu. Iya, dia kan playboy terus mulai jadi soft boy itu semenjak sama si Sheila Dara. Dara. Tapi ujung-ujungnya sama Sheila Dara. Ujungnya sama Sheila Dara. Oh. Tapi sempat ditolak dulu sama Sheila Dara. Karena dia merasa kalau si Ruben ini pengen sama dia tuh cuman karena dia pengen dapetin warisan si TV-nya itu. Oh. Oke. Tapi kalau si Sheila Dara ini bekerja di TV bapaknya? Di TV-nya si Ruben itu. Oh, oke. Makanya dia jadi produser acara reality show yang The Most Beautiful Girl itu buat si Ruben, khusus untuk si Ruben mencari istrinya gitu. Udah dapet terus dia cinta lagi sama si Dara, jadi bertiga tuh cinta segitiga. Oh, oke. Si Helen, nah itu namanya. Helen tuh yang si Freddy Kakul itu. Bukan. Oh, bukan? Yang pemenang episodenya si Ruben, calon istrinya Ruben. yang bukan settingan. Mm-mm. Jadi cinta segitiga. Berarti ada cerita baru lagi tuh? Tapi nggak terhighlight si hubungan antara Helen sama si Ruben nih, kedekatannya tuh Nggak kelihatan. nggak kelihatan, cumanya kayak ya udah untuk acara reality show aja. Padahal kayaknya Helen udah menaruh hati gitu, terus Ruben juga udah pelan-pelan membuka hati gitu. Padahal di filmnya terlihatnya, tapi kayak nggak ada gitu. Oke. Kayak ya udah. iya, karena pas si Reza Hardian akhirnya ditemuin tuh si Helen tuh kayak nangis-nangis langsung meluk si Rubennya itu. Pas apa? Pas akhirnya si Ruben ditemukan tim SAR, terus kembali ke TV-nya. Nah si Helen tuh lagi konvers gitu lah, terus langsung meluk si itu. Si Reza Radian. Terus sambil nangis-nangis, berarti kan udah ada kedekatan Iya, emosional ada kedekatan. kan. Sedangkan si Sheila Dara malah belum harusnya sih. Harusnya nanti ya nggak? Iya. Gitu. Kedekatannya Sheila Dara sama si Ruben tuh terbentuknya pas yang di pulau. Sempet kissing lagi. Ya ada. Tapi Netflix ya emang. Ya. Wow. Ya. Oke. Nonton udah. Tapi nggak sampai. Iya, gue tahu lah. Iya. Akhirnya mereka pas lagi adegan itu ditemukan tim SAR. Oh, pas lagi adegan itu. Iya kan. Iya, tapi di pulau Di itu. pulau gitu. Terus kayak si Kiara tuh kayaknya ada nggak usah dibahas-bahas lagi deh gitu pas nyampe kantor. Konfliknya gitu. Sedangkan si Ruben tuh udah mulai cinta sama dia gitu. Oh, gitu. Dia pengen fokus kerja aja Pak. Saya mau fokus kerja aja Pak. Gitu-gitulah, mulai kaku-kaku lagi kayak gitu-gitu. Karena dia cemburu juga sama si Helen. Oh, oke. Helen bukan sih namanya? Ada Helen kan. Iya, gue takut salah dah. Pokoknya yang menang ituan. Iya benar, Helen Kusuma. Helen Kusuma. Pakai Hadi nggak? Enggak, itu loh. Enggak tau nggak Helen gue takutnya salah apa? Karena rumah Tete juga Helena. Oh iya, Helena dong, beda Helena. Tapi takut ketuker. Ya, beda. Oke. Jadi itu dia, tapi overall masih kalau lu sabar, orang penyabar bisa nonton film ini. Karena lama banget, coy. Ya, oke. Berasa banget, ini film yang berasa lu kok nggak kelar-kelar ya gitu. Oke. Oke. Yes. Thank you Syah atas sharing-sharingnya tentang The Most Beautiful Girl in the World. Mungkin gue bakal nonton, Netflix juga ada kan. Yes. Ya udah. Kalau gitu, terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Kita ketemu lagi di Bapil, Bahas Film, bye-bye. Cover nggak ya nih? Enggak.